Ketika saudara merasa lemah, ayo nyanyikan lagu-lagu rohani. Nyanyikan mazmur kepada Tuhan. Dengar khotbah. Kalau khotbah rasa kepanjangan, gak punya waktu, dengar video suara kemenangan yang 5 menitan. Ini jemaat kadang-kadang bingung maunya apa. Dikasih khotbah yang panjang ribut. Dikasih khotbah yang pendek gak dilihat juga. Kasih khotbah yang panjang kepanjangan. Dikasih khotbah yang pendek kependekan. Nggak tahu maunya apa. Saya yakin minimal ketika seorang membaca renungan pagi, membaca renungan daily bread, melihat video suara kemenangan, pasti Roh Kudus bekerja menguatkan saudara. Entah masalahmu apa, Roh Kudus pasti bekerja menguatkan saudara. Kuatkan kepercayaanmu. Kita bisa menguatkan kepercayaan kita juga dengan meminta nasihat dari orang-orang yang lebih rohani daripada kita. Meminta dorongan atau minta bantuan doa. Jangan sungkan-sungkan untuk telepon saudaramu, tolong bantu doa, aku sedang mengalami gini. Kalau saudara nggak mau ketahuan masalahmu oleh saudaramu, pakai inisial aja. Tolong doakan. EP sedang mengalami masalah ini. Eka Purwanta. Kalau saudara malu ketahuan masalahmu, makanya kalau saudara lapor sama saya kejadian gini, saya langsung share di grup, tolong bantu doa. Supaya semua saudara berdoa sama-sama. Nah, jujur, ayo. Ketika saudara membaca doa-doa dari saudaramu, saudara dikuatkan nggak? Dikuatkan. Jadi jangan sungkan untuk telepon saudaramu atau WA saudaramu dan berkata, tolong bantu doa. Saya sedang lemah, tolong kuatkan saya. Itu nggak menunjukkan bahwa saudara lemah. Perhatikan Daud. Daud dengan anak buahnya ketika mengalami kehilangan, mereka juga nangis kok. Tenang aja. Nggak apa-apa saudara nangis. Pak, kita kan anak yang perkasa, Pak. Nggak boleh nangis. Enggak lah, Daud juga perkasa, tapi dia juga nangis. Oh, Daud itu perkasa lahir batin loh saudara. Maksudnya secara rohani dia perkasa, secara jasmani fisik dia juga perkasa. Dia ahli perang. Bisa memukul kalah Goliat, sementara yang gede-gede enggak. Dia itu perkasa lahir batin. Tapi ketika dia merasa kehilangan, dia juga nangis. Gak apa-apa untuk nangis. Nangis salah satu jalan yang Tuhan berikan untuk keluarnya air mata. Gampang kan? Oh, terlalu gampang karena rasanya terlalu gampang. Air mata itu menolong kita, makanya setelah kita nangis rasanya lebih plong. Tapi pastikan ketika saudara menangis, pastikan engkau menangis di dalam hadirat Tuhan. Jangan cuma nangis karena mengasihani diri. Karena engkau cuma nangis karena mengasihani diri, engkau tidak tambah dikuatkan, engkau tambah frustrasi. Tapi ketika engkau menangis di dalam hadirat Tuhan, engkau datang di dalam doa, oh Tuhan, percayalah Tuhan gak apa-apa kalau saudara menangis. Tuhan terima air mata saudara juga. Tuhan maklum saudara juga manusia yang masih bisa lemah, yang masih bisa frustrasi, yang masih bisa kecewa. Bahkan Yesus di Taman Getsemani, dia frustrasi, dia kecewa, dia tertekan berat, dan dia berkata, ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau saudara terus menangis di hadapan Tuhan, pada akhirnya saudara akan berkata seperti Yesus. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Engkau tidak frustrasi, engkau tidak kehilangan kepercayaan, justru engkau bertambah kuat kepercayaanmu di hadapan Tuhan. Karena setelah engkau menangis sekian waktu lamanya, Tuhan akan datang dengan malaikatnya menguatkan saudara. Lakukan segala macam cara supaya engkau menguatkan kepercayaanmu. Ketika masalah menekan hidup saudara,
Iblis membantu saudara untuk menekan hidup saudara, ditambah lagi. Jangan diam saja. Ayo kuatkan kepercayaanmu. Bagaimana caranya? Nyanyi lagu rohani ke, dengar khotbah ke, apalagi deklarasi firman dong. Deklarasi firman. Terus perkatakan firman, terus perkatakan firman, terus perkatakan firman. Engkau sedang merasa kehilangan, engkau sedang sedih, engkau sedang tertekan. Engkau berkata, aku percaya tidak ada yang hilang dari kehidupan orang percaya. Aku percaya kalaupun ada yang hilang, Tuhan akan kembalikan dalam keadaan yang lebih baik. Aku percaya Tuhan beserta dengan aku. Aku tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan merana kelaparan, tidak akan kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Terus deklarasikan firman. Imanmu jadi tambah kuat, kepercayaanmu jadi tambah bulat. Kuatkan kepercayaanmu, bulatkan kepercayaanmu. Amin. Yang kedua, mintalah petunjuk Tuhan. Setelah engkau menguatkan kepercayaanmu, jangan diam saja sampai di situ. Mintalah petunjuk Tuhan. Karena di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 7 dan ayat yang 8, inilah yang dilakukan oleh Daud. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Zaman dulu kalau orang mau meminta petunjuk Tuhan itu pakai efod, saudara. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, sekarang saudara nggak perlu pakai efod. Yang intinya seperti ini, Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, dan siapa? Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud datang kepada Tuhan meminta petunjuk Tuhan, mencari tahu dari Tuhan apa yang harus dia kerjakan. Inilah yang harus saudara latih dalam kehidupan sehari-hari saudara. Dalam segala hal, dalam segala peristiwa, dalam segala pekerjaan yang akan engkau kerjakan, apapun yang kau mau lakukan, belajarlah minta petunjuk Tuhan, apa yang harus engkau lakukan, apa yang harus engkau kerjakan, sampai engkau terima firman daripada Tuhan, baru engkau bergerak. Bisakah Daud langsung mengejar mereka? Bisa saja, tapi kalau bukan karena firman Tuhan, kejar, maka mereka tidak akan bisa mengejar. Tidak akan dapat yang dikejar. Semua pekerjaanmu bisa menjadi sia-sia kalau tanpa firman yang mengawalinya. Pada mulanya harus selalu firman. Kalau firman menjadi pada mulanya dalam hidupmu, maka firman juga akan menjadi pada akhirnya yang dikenapi dalam kehidupanmu. Amin. Apa yang harus kau kerjakan? Minta petunjuk Tuhan. Jangan cuma berdoa, minta petunjuk Tuhan. Minta petunjuk itu artinya sampai engkau menerimanya. Kalau belum terima ya jangan jalan. Ini memang perlu sabar. Karena sering kali kita maunya gerak. Udahlah Tuhan kelamaan. Akhirnya kita gerak sendiri dan tidak dapat apa-apa. Kegagalan demi kegagalan yang dilakukan oleh orang Kristen seringkali karena mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. Karena mereka tidak melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kalau saudara melakukan semuanya sesuai dengan petunjuk Tuhan, saya percaya seperti Daud berhasil mengejar musuhnya, engkau pun akan berhasil mengejar musuhmu. Asal engkau mengikuti petunjuk Tuhan, engkau meminta petunjuk Tuhan. Engkau harus latih dirimu. Jangan buru-buru bergerak. Jangan buru-buru melakukan segala sesuatu. Pernahkah saudara alami di jalan ketika macet? Puji Tuhan, belakangan ini Jakarta sudah bebas macet. Haleluya. Berhasil juga kita bebas macet. Saudara menghadapi jalan yang macet. Jangan buru-buru cari jalan lain. Kalau di Jakarta, oke. Karena ketika sudah cari jalan lain, sudah lebih jauh, macet pula. Akhirnya bisa jadi lebih lama. Apa yang perlu saudara lakukan? Lebih baik saudara lihat Google Maps dulu. Minta petunjuk Google Maps, mana jalanan yang tidak macet. Kan gitu saudara. Betul?
Setelah Google Maps kasih tahu jalanan sini lebih cepat, boleh saudara mengarah ke sana. Jangan buru-buru ambil tindakan. Seperti begitu gambarannya kira-kira. Nah, sering kali orang Kristen itu nggak sabaran, maunya gerak-gerak dan gerak, nggak mau nungguin Tuhan memberikan petunjuk. Saudara, jauh lebih aman kalau saudara bergerak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kalau engkau belum yakin itu petunjuk Tuhan, jangan bergerak. Pastikan engkau yakin, seyakin-yakinnya itu dari Tuhan, bergeraklah. Ketika kita mau memulai pelayanan multimedia, saya sudah yakin ini dari Tuhan, baru saya bergerak. Kalau saya belum yakin, saya belum bergerak. Dan puji Tuhan, semuanya lancar dan semuanya baik. Kenapa? Mengikuti petunjuk Tuhan langkah per langkah. Itulah yang harus saudara latih. Saudara tahu salah satu hal yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan adalah karena dia selalu meminta petunjuk Tuhan. Makanya segala langkahnya itu berkenan. Karena dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada petunjuk Tuhan, dia percaya kepada arahan Tuhan. Ibrani berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Allah. Kalau engkau melakukan sesuatu yang tidak didasarkan pada kepercayaan terhadap firman, yaitu iman, itulah iman, maka engkau tidak diperkenan oleh Tuhan. Apa yang engkau lakukan tidak diperkenan oleh Tuhan, tidak disertai oleh Tuhan. Mengapa Daud selalu berperang dan menang? Alkitab mencatat karena kemanapun Daud pergi, Daud itu disertai oleh Tuhan. Mengapa dia disertai oleh Tuhan? Dia diperkenan oleh Tuhan. Mengapa dia diperkenan oleh Tuhan? Tuhan melihat iman di dalam hatinya Daud. Salah satu kekhawatiran Yesus adalah ketika aku datang kembali, adakah aku dapati iman di bumi ini? Dan saudara harus menjawab kekhawatiran Yesus dengan jawaban, pasti ada Tuhan. Minimal dalam hatiku ada iman. Amin. Minimal dalam hatiku ada iman. Datang Tuhan. Kalau engkau datang pasti ada iman. Minimal dalam diriku ada iman. Dalam diri orang lain aku tidak bisa memastikan. Tapi sebagai pemimpin saya harus memastikan dalam dirimu ada iman. Dalam dirimu ada iman. Itu sebabnya saya bekerja keras untuk memberikan firman setiap hari. Ini kerjanya nggak pakai waktu, saudara. Untuk daily bread besok saya harus bikin hari ini. Kadang-kadang saya bisa bikin sekaligus banyak, kadang-kadang nggak bisa. Namanya nulis kan tergantung inspirasinya, saudara. Kalau nggak ada inspirasi yang keluar, yang nggak bisa ditulis, apa yang mau ditulis? Itu perlu kebergantungan terhadap Tuhan. Itu perlu terus-menerus meminta petunjuk Tuhan. Yang perlu saudara latih dalam hidup saudara adalah minta petunjuk Tuhan untuk segala sesuatu. Kalau saudara menghadapi jalan buntu, ayo minta petunjuk Tuhan. Jangan buru-buru lakukan sesuatu. Percayalah, kalau saudara lakukan sesuatu tanpa petunjuk Tuhan, cuma boros-borosin duit. Saudara mau mulai usaha baru, coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Kok coba-coba terus? Saya nggak menyalahkan kalau saudara mencoba-coba. Memang by eksperimen apa-apa juga. Tapi pastikan eksperimennya itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena kalau eksperimennya sesuai dengan petunjuk Tuhan, itu meminimalisir resiko. Jangan sampai saudara lakukan segala sesuatu, uang sudah habis banyak tapi tidak ada hasil. Itu resiko besar. Tapi kalau saudara mengikuti petunjuk Tuhan, resikonya sangat kecil. Atau kalau saya boleh bilang, resiko gagalnya sangat kecil. Tapi resiko berhasilnya luar biasa. Bukan resiko kalau berhasil ya. Tapi tingkat keberhasilannya luar biasa tinggi. Hampir bisa dipastikan kalau saudara mengikuti petunjuk Tuhan, hampir 100% bisa dibilang bisa berhasil. Kenapa Daud selalu berhasil dalam peperangan? Karena dia mengikuti petunjuk Tuhan, karena dia disertai oleh Tuhan.
Mengapa Yusuf ditempatkan di mana saja bisa berhasil dalam pekerjaannya? Karena dia diperkenan oleh Tuhan, karena dia disertai oleh Tuhan. Mintalah petunjuk Tuhan untuk segala sesuatu dalam hidup saudara. Termasuk untuk cari jodoh anak-anak muda. Jangan main asal tembak. Lu udah nembak dia belum? Apaan? Anak sekarang sadis-sadis main tembak sana tembak sini aja saudara. Nembak juga mesti lihat-lihat. Jangan sembarangan tembak. Minta petunjuk Tuhan, berdoa. Berdoa untuk jodohmu. Karena jodoh itu saudara untuk selamanya. Kan kita nggak bisa menikah 1 tahun, 2 tahun setelah itu ganti. Nggak boleh, nggak bisa. Kalau saudara sudah menikah, udah selamanya. Kalau neraka ya neraka selamanya. Kalau surga ya surga selamanya. Puji Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Kalau engkau menikah sesuai dengan petunjuk Tuhan, minimal itu meminimalisir resiko. Tidak ada amin untuk anak muda. Kalau saudara tidak meminta petunjuk Tuhan, tidak bawa dalam doa mengenai jodoh saudara, maaf, resiko tidak ditanggung. Tapi kalau saudara meminta petunjuk Tuhan, itu meminimalisir resiko. Sangat-sangat meminimalisir resiko. Ayo minta petunjuk Tuhan. Daud datang kepada Tuhan. Dia tanya Tuhan, Tuhan, aku kejar atau enggak nih Tuhan? Kalau mau kejar sih bisa. Tapi Daud tanya Tuhan dulu, Tuhan aku kejar atau enggak? Aku dapat susul mereka enggak nih? Kira-kira. Lalu dia dengar firman Tuhan, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kalau Tuhan bilang, kejar, kejarlah. Artinya engkau bisa mengejarnya. Dan seringkali petunjuk Tuhan memang kadang-kadang melampaui akal kita saudara. Secara logika, Daud nggak tahu di mana musuh berada. Sudah kehilangan jejak. Dan nggak ada petunjuk apapun untuk dia mengejar musuh. Tapi Tuhan bilang, kejar. Kalau Tuhan bilang, kejar dan engkau akan dapat menangkap mereka, melepaskan para tawanan, artinya bisa. Sekalipun itu mustahil. Saya ulangi, kalau Tuhan bilang bisa, artinya bisa, sekalipun itu mustahil. Tapi kalau Tuhan tidak bilang bisa, engkau bergerak sendiri, itu bisa, tidak bisa, sekalipun itu mungkin untuk bisa. Tapi kejadiannya tidak bisa. Ini tidak mungkin untuk bisa mengejar, karena Daud nggak tahu. Tapi karena ada firman, kejarlah, engkau akan dapat menyusul mereka. Daud akhirnya pergi aja kejar. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, pokoknya dia mengejar aja. Pokoknya dia kejar kemana aja gitu saudara. Dia mengejar kemana aja, tahu-tahu ketemu satu anak muda yang lagi kelaparan. Dikasih makan. Sudah 3 hari nggak makan nggak minum, anak muda. Ditanya sama Daud, kamu siapa? Aku ini sebetulnya orang Mesir, tapi aku bekerja pada orang Amalek. Amalek yang lagi kita kejar nih, gitu saudara. Apakah itu kebetulan? Kebetulan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Disisakan satu orang Amalek di situ, disisakan satu budak dari orang Amalek. Dan saudara tahu kenapa orang Amalek itu ada di situ? 3 hari yang lalu dia sakit. Dan karena dia sakit, dia ditinggal oleh tuannya. Makanya ditinggal karena sakit. Lagi perang bawa orang sakit itu jadi beban, jadi ditinggal saudara. Orang Amalek tinggalkan dia, Tuhan sudah siapkan petunjuk untuk Daud. Saya tidak tahu bagaimana dengan hidup saudara. Tapi saya percaya kalau engkau mengikuti petunjuk Tuhan, di tengah jalan akan ada rambu-rambu yang Tuhan sudah siapkan bagimu untuk engkau melangkah ke kiri atau ke kanan. Pada awalnya engkau tidak tahu gimana caranya.
Tapi Tuhan akan bikin rambu-rambu, Tuhan akan berikan ide-ide untuk engkau bisa mencapainya. Awal kita memulai pelayanan live streaming ini, multimedia ini, saya juga nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi ketika saya membawa masalah ini ke hadapan Tuhan, dan berapa waktu yang lalu, saya baru mengerti karena rapat dengan pengurus wilayah GECA, katanya YouTube itu saudara, 1 tahun harus ada 1.000 subscriber dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau tidak mencapai 1.000 subscriber dalam kurun waktu 1 tahun, konten kita dihitung dari 0 lagi. Subscribernya juga dihitung dari 0 lagi, katanya begitu. Saya nggak tahu benar atau enggak, tapi kemungkinan benar. Lalu saya berpikir, Tuhan, gimana? Waktu itu subscribernya baru 130-an. Gimana ini? Bisa nggak 1 tahun 1.000? Kalau enggak seperti usaha kita agak sia-sia sedikit gitu kira-kira saudara. Tapi Tuhan berfirman kepada saya, lakukan saja bagianmu, aku akan lakukan bagianku. Tenang aja, aku nambahin viewernya. Viewer itu nggak terlalu urusan saya saudara. Tugas saya adalah melakukan apa yang saya rasa Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Tuhan berikan ide kepada saya untuk buat live streaming, Tuhan masih bekerja, saya akan lakukan. Tuhan berikan saya untuk ciptakan lagu, lalu saya terdorong untuk bikin video dari lagu-lagu itu. Puji Tuhan, ternyata itu bisa meningkatkan subscriber juga. Beberapa ide yang Tuhan berikan, saya percaya itu akan bisa meningkatkan subscriber juga, sehingga pekerjaan kita tidak akan ada yang sia-sia. Apa tugas saudara sebagai jemaat? Mendukung, share, supaya sebanyak mungkin orang bisa subscribe. Jangan biarkan pemimpinmu kerja sendirian. Setiap langkah yang saya lakukan, saya berusaha untuk meminta petunjuk Tuhan. Saya nggak berani melangkah sembarangan karena saya memang tidak punya kemampuannya. Jadi saya harus meminta petunjuk Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau kita meminta petunjuk Tuhan, semua bisa aman, tentram, saudara-saudara. Dan Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Jadi latih dirimu, di samping menguatkan kepercayaan, kau harus meminta petunjuk Tuhan. Yang ketiga, ikuti dan patuhi arahan dari pemimpin. Ikuti dan patuhi arahan dari pemimpin. Mengapa harus mengikuti dan mematuhi arahan dari pemimpin? Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, ayat 19 sampai ayat 20 berkata seperti ini, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Siapa yang membawanya? Daud. Siapa yang membawa semuanya kembali? Siapa yang mengembalikan semua yang hilang itu? Dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Siapa yang menggiring semuanya itu? Mereka. Siapa mereka itu? Para prajurit Daud. Tetapi ketika mereka menggiringnya di hadapan Daud, mereka berkata, inilah jarahan Daud. Bukan jarahan mereka, tapi jarahan Daud. Jadi saudara-saudara, mengapa kita harus mengikuti dan mematuhi para pemimpin, aturan, arahan dari para pemimpin? Karena pemimpin memang selalu meminta petunjuk dan arahan dari Tuhan tentang apapun yang harus dia lakukan, saudara-saudara. Dan pemimpin memang memikirkan seluruh jemaat. Kalau saudara baca kisah selanjutnya, ada orang-orang, sebagian orang yang sudah tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan, jadi mereka nungguin barang di satu tempat. Lalu sebagian pergi berperang. Setelah jarahan didapat, orang Amalek dikalahkan, mereka kembali. Ketika mereka kembali, orang-orang yang ikut berperang berpikir, ini mereka jangan dibagi nih jarahannya. Karena mereka nggak ikut berperang, cuma nungguin barang di sini. Daud berkata nggak bisa kayak gitu. Tuhan menyebut mereka sebagai orang-orang dursila, orang-orang yang jahat di
Tidak mau membagi carahan kepada orang-orang yang menunggu barang. Daud berkata, orang yang perang sama orang yang nunggu barang sama semua. Bagi seorang pemimpin, kemenangan kita adalah untuk seluruh kita. Bagi seorang jemaat, belum tentu. Ini kemenanganku, bukan kemenanganmu. Bagi saya, kemenanganmu adalah kemenanganku. Bagi jemaat, belum tentu. Saya mungkin tidak menikmati apa yang kau nikmati, berkat yang kau terima, kemenangan yang kau terima, tapi saya menikmati itu sebagai kemenanganku. Karena di mata Tuhan, memang itu kemenangan pemimpin. Makanya prajurit Daud berkata, inilah jarahan Daud. Pengurapan itu mengalir dari atas kepala, ke janggut, dan ke seluruh jubah turun. Pengurapan itu mengalir dari atas ke bawah. Anugerah sama, kemenangan sama. Makanya saudara, orang yang tepat di atasmu itu penting. Pemimpin yang hatinya tertuju kepada saudara, itu penting. Karena itu pengayom kita, pelindung kita. Khususnya pemimpin yang tepat di atas saudara. Karena pernah terjadi, ada orang yang di bawah saya, meminta arahan dari saya arahkan A. Dia nggak puas dengan arahan dari saya. Dia cari hamba Tuhan yang lain yang rasanya lebih diurapi. Dia tanya hal yang sama, minta arahan untuk kasus yang sama. Jawabannya beda. Jawabannya katakanlah kontra A. Berlawanan dengan apa yang saya berikan. Untungnya dia nggak langsung melakukan yang kontra A, karena yang terjadi adalah apa yang saya beritahu. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan buat saudara. Saya tahu saya masih jauh dari sempurna, dan saya tahu masih ada banyak pemimpin lain yang lebih hebat daripada saya. Tapi jangan bandingkan pemimpinmu dengan pemimpin yang lain. Karena masing-masing pemimpin itu original. Nggak ada yang sama. Saudara bisa cari hamba Tuhan yang lain yang lebih hebat, yang lebih payah daripada saya. Tapi saudara nggak bisa cari hamba Tuhan yang seperti saya. Nggak bisa. Ini memang cuma saya. Nggak ada lagi. Kalau saudara membanding-bandingkan saya dengan yang lain, engkau akan mengalami kesulitan. Karena memang pemimpin itu masing-masing dibentuk oleh Tuhan secara original. Nggak sama, nggak ada yang sama. Bahkan kalaupun memberikan nasihat, belum tentu sama. Bahkan mungkin bisa berlawanan. Kalau saudara berkata, jadi yang dari Tuhan yang mana? Mungkin ini bukan permasalahan yang dari Tuhan yang mana. Permasalahannya engkau ditempatkan di mana. Bukan soal yang ini pemimpin dari Tuhan, yang ini bukan pemimpin dari Tuhan. Permasalahannya engkau ditempatkan di bawah siapa. Itu permasalahannya yang harus engkau pahami. Kalau saudara ditempatkan di bawah saya, anugerah akan mengalir dari saya kepada saudara. Urapan akan mengalir dari saya kepada saudara. Bukan dari orang lain. Bukan dari pemimpin lain. Enggak begitu cara kerjanya. Kalau saudara mau cari orang atau pemimpin yang jauh lebih hebat dari saya, banyak di luar sana. Tapi kalau saudara mau cari yang seperti saya, enggak ada. I am the only man like me. Bagi saudara yang nggak mengerti, saya ulangi sekali lagi. Ini cuma saya yang ngerti kayak ini, saudara.
Oh ya udah dah, kamu nggak tahu ya. Minta petunjuk Tuhan lah. Nggak ada. Kesalahan kita adalah kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Itu kegagalan kita, saudara. Percayalah, selama saudara masih terus membanding-bandingkan dirimu dengan yang lain, engkau nggak bakal maju-maju. Nih, katakanlah, saya cipta lagu nih. Kalau saudara bandingkan lagu saya dengan lagu orang lain, pasti ada lagu yang lebih baik, jauh lebih baik daripada lagu saya. Betul? Tapi kan ada juga lagu yang lebih buruk dari saya dong. Iya enggak? Kalau saudara kebiasaan membandingkan dirimu dengan yang lain, ketika engkau membandingkan dirimu dengan yang lebih rendah, engkau jadi sombong. Dan ketika engkau membandingkan dirimu dengan yang lebih tinggi, engkau jadi minder. Permasalahan kita seringkali ketika kita mau maju, kita bandingkan diri kita dengan yang lebih tinggi, kita jadi nggak maju-maju. Kalau saudara bandingkan lagu saya dengan lagunya Ahmad Dhani, ya beda lah. Kok jadi ke situ ya? Beda, saudara. Kalau saya cipta lagu mikirin Ahmad Dhani, atau mikirin siapa aja pencipta lagu yang sudah mantap, ya nggak bakal jadi lagunya, saudara. Ketika mengerjakan berbagai perkara multimedia ini, saya dengan Michael belajar satu hal. Jadi orang jangan terlalu idealis. Karena kalau saudara idealis, nggak bakal jalan-jalan. Wah, ini kita masih kurang ini, kita masih kurang itu. Udah jalan aja. Lu mikirin kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kapan jalannya? Udah nggak usah muluk-muluk deh. Lighting yang masih kurang, udah dah keluarin semua lampu, pasang semua lampu. Pokoknya jalan dulu gitu loh. Sambil jalan kita menyempurnakan, kita disempurnakan. Nah, Tuhan ini seringkali nggak sukanya sama orang Kristen, nunggu terus. Oh Tuhan, aku menantikan Engkau berfirman lah. Tuhan sudah berfirman, sudah, dia tetap nggak jalan. Go, pergi. Ya Tuhan, aku menantikan Engkau. Pergi, aku menantikan Engkau. Nanti melulu kapan jalannya? Jadi sering kali saya ngobrol dengan Michael. Tunda dulu dah Mike, ini kayaknya masih kurang ini. Berapa jam kemudian saya WA lagi. Udah Mike, jalan aja Mike. Kadang-kadang saya ini orangnya terlalu idealis, saudara. Dan nggak tahu kenapa ada banyak di antara kita yang idealis banget. Bahkan lebih idealis daripada saya. Kalau masih ada yang kurang, nggak mau jalan-jalan, saya bilang kapan jalannya? Udah jalan aja. Nanti sambil jalan kita akan sempurnakan. Toh makin lama kita makin baik. Makin lama akan makin baik kok, percaya deh. Awal-awal saya khotbah di depan kamera juga kayak orang bego, saudara. Kayak orang baru belajar khotbah, bingung. Biasa khotbah di depan jemaat, ini nggak ada jemaatnya. Amin, kosong. Nggak ada amin. Saya cuma dilihatin terus sama kamera. Saya sampai salah tingkah, saudara. Kalau khotbah di depan jemaat kan enak, ada responnya. Ada saya lihat orangnya, pakai masker. Nah kalau nggak ada orangnya, aduh, bingung saudara. Bingung. Awal-awal, pertama kali saya rekaman itu, susahnya minta ampun. Nggak tahu kenapa khotbah di depan ribuan jemaat tenggorokan saya nggak kering-kering. Khotbah di depan kamera
Kok tenggorokan saya kering terus, saudara? Saya baru memahami mengapa orang-orang itu kalau khotbah di depan jemaat tenggorokannya kering. Ketika saya mengalami khotbah di depan kamera, ternyata tenggorokan saya juga kering, saudara. Entah kenapa. Makanya puji Tuhan sekarang kita bisa berkumpul kembali. Jadi ada jemaat di depan saya, haleluya. Minimal saya berkhotbah di antara hidup, di antara orang-orang yang hidup. Bukan di antara orang mati. Jadi ada respon. Mengapa saudara harus mengikuti arahan dari pemimpin? Karena seringkali Tuhan memang bekerja lewat pemimpin. Karena seringkali Tuhan memang memberikan arahan lewat pemimpin. Berbahagialah kalau pemimpinmu tersedia untukmu, untuk semua yang engkau hadapi. Salah satu kemalangan yang paling malang di dunia adalah kalau pemimpinmu tidak berfungsi. Ada pemimpin seperti tidak ada pemimpin. Ketika engkau membutuhkan dia tidak ada di sisimu. Dan ketika engkau membutuhkan jawaban, dia tidak bisa memberikan jawaban. Sehingga akhirnya engkau kehilangan apapun. Tapi saya percaya Tuhan akan membangkitkan para pemimpin yang bisa membawa hidup kita, yang bisa mengalirkan anugerah buat kita, yang bisa memberikan jawaban bagi hidup kita, yang bisa memberikan arahan yang akurat buat kita. Saya berdoa supaya Tuhan juga akan memakai saya untuk memberikan arahan yang akurat selalu kepada saudara, supaya saya tidak salah mengarahkan saudara. Tapi saya percaya Tuhan akan cukup anugerahnya buat saya, Tuhan juga akan cukup anugerahnya buat saudara. Tapi pastikan engkau punya hati yang tunduk dan taat kepada pemimpin, sehingga apapun yang diarahkan oleh pemimpinmu, engkau mengikuti, engkau mematuhi. Karena seringkali saudara, ketika kita masih ada di bawah, kita dengan gampangnya mengikuti arahan dari pemimpin. Tapi ketika kita sudah punya kemampuan dan pengalaman, kita mengalami kesulitan untuk itu. Para prajurit Daud, mereka adalah orang-orang yang pandai berperang. Tapi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Daud meminta petunjuk Tuhan. Dan mengikuti sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan itu sebabnya mereka percaya apa yang pemimpinnya lakukan berasal dari Tuhan. Dan karena itu mereka mengikuti bersama-sama dengan Daud. Karena kalau pemimpin sudah meminta petunjuk dari Tuhan, dia bergerak. Tapi yang lain tidak bergerak, bawahannya tidak mengikuti dia untuk bergerak, semua tidak akan bisa terjadi. Tapi kalau semua mengikuti pemimpin bergerak sesuai dengan arahan daripada Tuhan, maka semua yang dicita-citakan akan terjadi. Semua yang hilang akan kembali, karena Tuhan akan menyertai kita semua. Amin, saudara. Saya percaya dengan yakin, perjalanan kita tidak akan terhalang oleh apapun juga. Apapun yang engkau rasakan tidak mempengaruhi perjalanan kita. Apapun yang saya rasakan tidak akan mempengaruhi perjalanan kita. Dialah yang memulai perjalanan iman kita. Dan dia juga yang akan menyempurnakan perjalanan iman kita sampai pada akhirnya. Sampai kita menuju tujuan kita. Sampai semua yang harus kita miliki akan kita miliki. Semua yang harus kita alami di dalam Kristus akan kita alami. Kita adalah milik Kristus dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kita adalah milik Kristus dan iblis tidak bisa menjamah hidup kita karena kita adalah milik Kristus. Kristus akan melindungi kita, Kristus akan menolong kita, Kristus sendiri yang akan dia sudah memberikan hidupnya untuk kita. Tidak masuk akal kalau dia melepaskan kita begitu saja. Hanya tetaplah percaya kepada dia. Tetaplah mengikuti petunjuk Tuhan. Tetaplah matamu tertuju kepada dia. Amin. Dan hargai pemimpin yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ikuti dan patuhi arahannya sehingga engkau bisa berjalan sesuai dengan petunjuk ilahinya dan apapun yang telah hilang dari hidupmu akan bisa dikembalikan oleh Tuhan kepadamu. Bersiaplah karena saya percaya tahun ini Tuhan sudah berkata tahun ini akan ada lompatan besar dalam kehidupan kita. Secara gereja saya percaya sudah ada lompatan besar dalam gereja ini dan secara pribadi saudara juga akan mengalaminya. Akan ada lompatan besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ayo kita bangkit bersama-sama. Angkat tanganmu kepada dia, saya mau berdoa untuk saudara. Umaya syakan naralamaya syiki tenalamaya santa. Tutalamaya syiki penalamaya syiki karalamaya santa. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus.
Biar Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau tolong setiap kami Tuhan. Engkau menolong setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Segala sesuatu yang manusiawi dalam hidup kami disingkirkan. Biarlah segala yang ilahi muncul dalam hidup kami. Kami dipengaruhi oleh berbagai hal yang ilahi di dalam nama Yesus. Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Aku berdoa pada hari ini di dalam nama Yesus. Untuk setiap jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Jemaat yang sedang mengalami frustrasi, jemaat yang sedang mengalami kekecewaan, kesedihan Tuhan, kesusahan. Dalam nama Yesus Roh Kudus tercurah atas hidup mereka, menguatkan kepercayaan mereka pada saat ini. Di dalam nama Yesus aku perintahkan engkau bangkit, engkau kuatkan kepercayaanmu. Di dalam nama Yesus engkau bangkit. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang frustrasi, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang mundur, tapi semuanya maju di dalam nama Yesus. Aku berdoa bagi semua orang yang sedang sakit di dalam nama Yesus. Engkau menjamah tubuh mereka di dalam nama Yesus. Semua sakit engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit di ulu hati aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Sakit di bagian jantung aku perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Sembuh sempurna di dalam nama Yesus. Haleluya. Sakit di pinggang, sakit di pinggul, sakit di panggul aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Sembuh sempurna di dalam nama Yesus. Oh, engkau bekerja di dalam hidup kami ya Roh Kudus. Engkau pemimpin hidup kami. Engkau penuntun hidup kami. Engkau yang membawa kami pada masa depan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami sekali lagi dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami, arahkan kami, kuatkan kepercayaan kami, tolong kami untuk tetap terfokus mengikuti petunjuk dan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.